Ya ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang juga. Terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dene eman, ora Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Jadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir lho, hukum kok nguntungno napa? Cina. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap ndak adil. Nggih, tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas. Sing dihitung tetap apa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus nopo emas. Ada Gus yang katanya sangat alim itu mengatakan bahwa bunga bank itu enggak riba dengan alasan menguntungkan orang Cina. Lah yang diuntungkan siapapun ini kan enggak menjadikan acuan masalah. Atau dia melogikakan karena inflasi, istilah bahasa modernnya seperti itu. Atau gampangannya ketika orang itu hutang uang 2 juta di tahun 80, kalau mengembalikannya itu tahun 2024 itu kan nggak bisa dikembalikan 2 juta. Itu kan sangat rugi nanti orang yang dihutangi, karena orang yang dihutangi itu dulu 2 juta tahun 80 tentu nilainya sangat tinggi, sementara di tahun 2024 uang 2 juta kan sudah lebih rendah. Memang dalam Islam itu ada istilah inflasi yang diikutkan emas dan perak, tapi itu kan nggak dipakai oleh perbankan. Orang perbankan itu memang dia mencari untung dari meminjamkan uang, atau istilah fikihnya kullu qardin jaro naf'an lil mukrid fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan keuntungan kepada orang yang menghutangi itu hukumnya riba. Dan bank melakukan itu. Jadi misal ya, kalau ada orang yang ngomong bunga bank itu enggak riba karena alasan inflasi, iki perlu belajar lagi. Kudu ngaji meneh iku, jarene wis alim lah iku. Saya pernah mengikuti Basul Masail di NU ya tentang masalah bunga bank. Itu semua mengatakan bunga bank itu riba. Bahkan dulu saya pernah ikut juga di halakoh Kiai Muda Jawa Madura yang khusus membahas perbankan. Itu membahas gimana caranya bank ini tidak berhukum riba karena semua umat Islam Indonesia menggunakan bank. Itu mencari solusi di situ. Dan akhirnya pun fikih NU tetap memutuskan bunga bank riba. Karena tidak ada celah untuk menghelah atau celah bisa membuat bunga bank itu tidak riba. Karena apa? Yaitu tadi, bank itu tidak mengikuti inflasi, tapi memang bank itu meminta bunga. Contoh sajalah yang pernah hutang bank pasti paham. Jadi misal Anda itu hutang bank 10 juta misal ya, atau banyaklah 100 juta. Itu sebelum inflasi naik, sebelum harga
itu berubah, sebelum kurs emas itu naik, itu bank sudah menetapkan bunga sekian persen. Bahkan bank itu sudah meminta angsuran pertama plus bunganya. Jadi baru hutang, Anda baru hutang 100 juta. Anda menerimanya itu tidak 100 juta utuh, tapi dipotong angsuran pertama plus bunganya. Loh, gini kok dianggap tidak riba. Jadi paham kan? Jadi nggak ada bank itu mengikuti inflasi ketika memberikan pinjaman, tapi bank memang sengaja mencari keuntungan dari pinjaman. Sudah ditetapkan dari awal bunganya sekian persen. Walaupun inflasi itu bisa naik turun, walaupun inflasi belum naik, tapi bank tetap sudah meminta bunga. Terus kalau sekarang ini semua umat Islam rata-rata kan sudah tidak bisa lepas dari bank ya. Semuanya pada pakai bank, berarti kena riba semua. Nah, ini kan sesuai dengan keterangan hadis, ada yang menerangkan bahwa akan datang suatu masa di mana riba itu menyeluruh, menyebar ke semua orang. Ada orang itu berusaha untuk menghindari riba, tapi tetap akan terkena debunya riba. Nah, itu zaman ini sudah. Jadi sebisa mungkin kamu keluar dari riba, tetap terkena debunya riba. Karena uang sekarang itu kan hasil dari putaran perbankan, yang mengeluarkan juga perbankan. Jadi semua orang akan tetap terkena debunya riba walaupun tidak langsung mengambil pinjaman dengan konsep riba. Maka dari itu namanya juga akhir zaman, dosa sudah begitu meluasnya, ya kita akui saja bahwa itu dosa. Kita banyak membaca istighfar, berbanyak amal baik agar dosa-dosa kita diampuni, bukan malah cari alasan untuk menghalalkan riba.